balik lagi sama Citra di sini. Di video kali ini, kamu akan belajar tentang bagaimana melakukan riset audience. Target audience adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran dari suatu kegiatan seperti publikasi, iklan, atau pesan lainnya. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari marketing campaign yang kita buat. Kenapa sih kita perlu melakukan riset audience? Yang pertama, untuk menemukan dan menjangkau audience yang tepat. Pada umumnya, audiens memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda-beda. Dengan adanya target audience, kita bisa memilah audiens mana yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan yang kita mau. Apabila menjangkau audiens yang salah, kamu hanya akan membuang waktu dan biaya yang sudah kamu keluarkan. Contoh, kamu akan membuat campaign untuk mengenalkan produk susu anak terbaru. Untuk itu, kamu butuh menentukan target audience kamu agar orang yang melihat kampanyemu itu adalah orang yang memang membutuhkan susu anak. Misalnya, ibu-ibu atau pria yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Jika kamu tidak menentukan target seperti ini, kampanye kamu bisa saja dilihat oleh audiens yang salah. Seperti wanita atau pria karir yang belum berkeluarga dan memiliki anak, yang sebetulnya tidak butuh produk susu anak tersebut. Yang kedua, untuk memahami lebih dalam audiens tersebut, mengetahui dengan benar apa yang menjadi motivasi mereka dalam bertindak, sehingga kamu dapat membuat konten yang akan menyesuaikan motivasi mereka, sehingga dapat diterima lebih baik oleh audiens tersebut. Contohnya, motivasi ibu-ibu yang membeli susu anak pasti berbeda-beda. Ada yang ingin membeli karena kesehatan anaknya, jadi tidak dapat meng-highlight fitur produk yang menunjang tumbuh kembang alami, atau bahkan ada yang ingin membeli karena lingkungannya menggunakan produk susu tersebut. Jadi, kita tidak dapat membuat konten yang berisi rekomendasi dari ibu-ibu lain. Mengetahui alasan-alasan ini bisa menjadi bantuan untuk menyusun strategi. Banyak hal yang perlu kamu riset untuk membantu kamu menyusun strategi, yaitu yang pertama, demografi dan sosial ekonomi status atau SES. Yang kedua, geografis. Ketiga, psychographic. Keempat, penggunaan dan perilaku pengguna media digital. Yang kelima, perjalanan digital pengguna dalam melakukan pembelian. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Hal yang bisa kamu riset pertama adalah demografi dan sosial ekonomi status. Demografi di sini kamu bisa cari tahu tentang umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, etnis, status pernikahan. Misalnya untuk umur. Tiap kelompok umur punya cara komunikasi berbeda-beda, seperti menyebutkan kelompok generasi. Entah itu baby boomer, generasi Y, atau milenial dan generasi Z yang punya pola perilaku dan cara komunikasinya masing-masing. Untuk sosial ekonomi status sendiri, ini terkait dengan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dengan mengetahui golongan SES A, B, atau C, kita bisa tahu bagaimana perilaku konsumsi mereka. Studi tentang pengelompokan SES ini bisa dicari di internet. Dalam meriset demografi dan SES, kamu bisa melakukannya dengan desk research seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Atau kamu juga bisa bertanya langsung kepada perusahaan atau klienmu mengenai hal ini apabila mereka sudah menentukan target audiensnya secara demografis dan SES. Pada penerapan contoh studi kasus, target audience telah ditetapkan oleh klien, yaitu ibu-ibu berusia 30-45 tahun yang berpendapatan menengah hingga tinggi dan sudah memiliki anak, serta anak-anak usia 4-16 tahun. Dengan mengetahui demografi dan sosioekonomik statusnya, kita dapat memilih channel apa aja yang dapat digunakan untuk meraih mereka. Jenis komunikasi seperti apa yang cocok digunakan, serta kita juga dapat lebih fokus dalam melakukan riset-riset mengenai perilaku pembelian kelompok tersebut, karena kita telah menentukan kelompok sampel yang ingin kita teliti. Yang kedua adalah geografis, yang berarti batasan geografis dari audiens yang ingin kita jangkau. Batasan geografis ini bisa dengan batasan negara, wilayah, area, kota atau desa. Contohnya, campaign yang kamu buat hanya ingin ditujukan kepada warga DKI Jakarta karena campaign tersebut berhubungan dengan perayaan ulang tahun Jakarta. Dalam contoh kasus ini, batasan geografis yang digunakan adalah seluruh Indonesia, karena Watersoy akan tersedia di seluruh Indonesia. Dengan mengetahui batasan geografis audiens, akan membantu kita menyusun strategi yang lebih efisien. Misal, kita tidak mengetahui letak audiens secara geografis dan merencanakan untuk menyasar area-area di mana tidak menjadi target kita, maka konten tersebut akan sia-sia. Ketiga,
Psikografis atau berhubungan dengan kepribadian dan emosi dari target audience. Misalnya value yang mereka pegang, bagaimana minat mereka, bagaimana kepribadian, bagaimana sikap dan gaya hidup mereka, serta motivasi mereka dalam bertindak. Aspek psikografis ini akan mempengaruhi pilihan yang diambil audience dalam bertindak. Dengan merancang strategi yang sesuai dengan psikografis audience, kita dapat menyajikan konten yang lebih relatable terhadap audience kita. Dan kita dapat semakin mudah dalam menggiring audience kita dari funnel ke funnel lainnya. Elemen ini dapat kamu riset dengan cara melakukan wawancara kualitatif kepada target audience-mu untuk mendapatkan insight yang mendalam. Contoh dalam studi kasus ini adalah alasan ibu dan anak membeli sebuah produk adalah karena adanya tekanan dari lingkungan teman-teman anaknya, di mana anak cenderung ingin membeli produk yang sama dengan teman-temannya agar mengikuti tren. Sehingga anak akan meminta kepada ibunya untuk membeli produk tersebut, lalu ibu akan mengambil keputusan. Dengan mengetahui situasi tersebut, kita dapat membuat konten untuk para ibu yang meng-highlight isu tren di anak-anak, sehingga para ibu akan lebih aware terhadap Watersuey saat anak-anaknya meminta dibelikan produk mainan Yoyoi 2. Aspek keempat yaitu konsumsi media digital atau online. Di sini, kita bisa mencari tahu platform mana yang lebih sering dipakai oleh audiens, aplikasi yang mereka lebih sukai, bahkan tipe konten seperti apa yang mereka suka. Contoh dalam studi kasus Watersuey adalah 98% ibu-ibu Indonesia yang memiliki sebuah akun Instagram berdasarkan Jakarta Post 2018. 61% ibu-ibu menyukai setidaknya satu brand di Facebook berdasarkan Asian Parent 2017. Dan juga ibu-ibu menggunakan WhatsApp Group untuk bertukar informasi. Ini menandakan ibu-ibu tersebut lebih sering menggunakan platform Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Sedangkan untuk anak-anak menggunakan Instagram karena pengaruh fenomena squishy. Selain itu, mereka juga mengikuti vlog anak-anak di YouTube. Melalui desk research atau dari data di internet, kita juga bisa tahu bagaimana perilaku audience dalam menggunakan media digital. Contohnya, ada data dari Totally Awesome tahun 2018 yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak melakukan kegiatan online bersama orang tuanya, seperti menonton video, menggunakan sosial media. Perilaku menggunakan digital media inilah yang bisa membantu kamu dalam merumuskan strategi. Yang terakhir adalah bagaimana journey atau perjalanan audiens secara digital, terutama dalam hal pembelian produk. Hal ini penting untuk dicari tahu agar kita bisa melihat proses atau tahap perjalanan manakah kita bisa menampilkan campaign yang kita buat. Contohnya, pertama, audiens melihat iklan campaign Watersuey dari media sosial. Kemudian dia mengklik iklan tersebut sehingga terhubung langsung ke website Watersuey. Dalam website Watersuey, audiens akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Setelah itu, dia memilih produk yang kemudian produk tersebut dimasukkan ke keranjang belanja. Dari keranjang belanjaan tersebut, dia akan melakukan proses checkout atau pembayaran. Bentuk proses ini bisa kalian temukan dari penelitian e-commerce seperti yang dilakukan oleh Snapcart atau bisa dengan cara melakukan survei kualitatif ke target audiens langsung. Saat kamu mengerjakan riset audience pada proyek kamu, penting bagi kamu untuk membuat semua elemen yang tadi dijelaskan. Dapat kita rangkum kembali elemen riset audience. Yang pertama, demografi dan sosial ekonomi status. Kedua, geografis. Ketiga, psikografik. Keempat, konsumsi dan perilaku menggunakan digital media. Kelima, perjalanan digital pengguna dalam melakukan pembelian. Dengan mengetahui elemen-elemen audiens yang kita targetkan, dapat membantu kita dalam menentukan channel yang akan digunakan dan cara berkomunikasi konten kita. Kita akan membahas lebih detail di beberapa video selanjutnya ya. Berikutnya, kita akan mengetahui cara untuk melakukan riset kompetitor dan perusahaan. Tonton terus ya!